penyimpanan barang. Berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007, penyimpanan merupakan kegiatan melakukan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan barang, dan pengeluaran dari tempat penyimpanan. Menurut Subagya, pada tahun 1988, penyimpanan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Penyimpanan juga dapat diartikan sebagai kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang-barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Adapun kegiatan dari penyimpanan antara lain: yang pertama, menerima, menyimpan, mengatur, dan menjaga keutuhan barang dalam gudang atau ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi, dan aman. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi penyimpanan atau pergunaan atas semua barang yang ada di dalam gudang. Dan yang ketiga, melakukan stock of name secara berkala ataupun insidentil terhadap barang persediaan yang ada di dalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang. Selanjutnya, tujuan penyimpanan barang. Adapun tujuan penyimpanan barang itu ada 4. Yang pertama, pengurangan biaya transportasi dan produksi. Penyimpanan sangat penting dalam proses pengendalian dan pengurangan biaya transportasi dan produksi. Yang kedua, pengkoordinasian antara penawaran dengan permintaan. Permintaan pasar tidak selalu bisa diproyeksikan secara akurat, sedangkan proses penawaran barang harus terus berjalan dan bisa menyimpan stok dalam jumlah banyak. Dan yang ketiga, kebutuhan produksi. Ada jenis barang yang bisa langsung dikonsumsi dan ada juga barang yang harus disimpan terlebih dahulu untuk dikonsumsi seperti anggur. Dan yang terakhir, keempat, kebutuhan pasar. Barang yang beredar di pasaran sangat banyak, namun ada beberapa barang yang diminta selalu ada oleh konsumen dan kita tidak pernah kehabisan stok barang dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Menurut Purnomo, pada tahun 2004, gudang memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manufacturing support atau pendukung proses produksi. Yang kedua, production mixing. Yang ketiga, sebagai perlindungan terhadap barang. Yang keempat, pemisahan produk dari pencemaran. Dan yang kelima, sebagai persediaan. Untuk kasus kali ini yang akan saya bawa itu contoh KPP pemeriksaan persediaan. Contoh KPP pemeriksaan persediaan akan membantu mengawasi nilai persediaan akhir yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan. Metode penilaian persediaan menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku adalah FIFO, first in, first out, dan average. Dan contoh kertas kerja pemeriksaan persediaan dan pergunangan yang dibuat oleh akuntan publik sebagai berikut, seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Berdasarkan kertas kerja pemeriksaan audit persediaan mendapatkan hasil selisih antar perhitungan auditor dan pencatatan klien sebesar 4.027.000, di mana perusahaan seharusnya menanggung beban pokok pembelian yang dapat mengurangkan laba tahun tersebut. Agar transaksi tidak terdapat salah saji material, maka contoh soal audit adjustment akan membuat pencatatan klien sesuai dengan keadaan sebenarnya di perusahaan. Adapun jurnal penyesuaian yang diusulkan akuntan publik sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada gambar, ada tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 dengan keterangan harga pokok pembelian di debit sebesar 4.027.000 dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 4.027.000. Menurut Hadiguna pada tahun 2008, sistem penyimpanan dapat diatur berdasarkan kebijakan berikut. Yang pertama, kebijakan penyimpanan acak atau random storage policy, yaitu penyimpanan item yang datang di setiap lokasi yang tersedia. Yang kedua, kebijakan penyimpanan tetap atau dedicated storage policy. Item disimpan dalam lokasi tertentu tergantung tipe itemnya. Yang ketiga, ada cube per order index policy, yaitu rasio kebutuhan space penyimpanan item dengan jumlah transaksi shipping dan receiving untuk itemnya. Dan yang keempat, ada class based storage policy, yaitu aplikasi efek Pareto di mana 80% aktivitas storage atau retrieval SR oleh 20% item dan 15% SR oleh 30% dan 5% SR dioleh dari 50%. Dan untuk yang kelima, kebijakan penyimpanan pangsa atau shared storage policy, kebijakan yang berada pada titik ekstrim random dan dedicated storage policy. Remember when we said we'd stay together now until forever? Just us, just us.